Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bagi kita semua. Selamat siang. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersilaturahim, berdiskusi, dan membuat acara melalui Zoom untuk kegiatan pembentukan KKGPA tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat yang sudah bersedia menghadiri undangan kami, walaupun undangannya kita sebarkan melalui grup-grup WA tanpa ada surat resmi, tetapi ini adalah bentuk komitmen kita bersama untuk berbuat yang terbaik bagi komunitas kita di KKG, baik di KKG PAI, KKG Agama Hindu, KKG Agama Kristen, Katolik, dan Agama Buddha. Dan komunikasi ini tentu harus kita pertahankan sebagai wujud dari kegiatan moderasi beragama di Nusantara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan ini terlebih dahulu kami sampaikan salam takzim dari Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Bidang Pakis, yang sedianya beliau akan memberikan arahan pada kegiatan proses pemilihan KKGPA pada siang hari ini. Karena kenapa bidang pakis begitu? Ini perlu saya sampaikan karena tanggal 8 September kemarin, hari Jumat, kami di Kanwil dipanggil rapat bersama dengan seluruh bidang, baik itu bidang Hindu, pembimas Katolik, pembimas Kristen, termasuk bidang Pakis, juga pembimas Buddha. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Kabak TU, dalam hal ini Bapak Hadi Fatur Rahman, yang didelegasikan oleh Bapak Kakanwil untuk memimpin rapat pada tanggal 8 September kemarin, bahwa sebagai penanggung jawab dari proses terbentuknya KKG PA maupun MGMP baik jenjang SMP, SMA, dan SMK, termasuk Pokjawas, diserahkan sepenuhnya ke bidang Pakis. Sehingga kami selaku pelaksana di bidang Pakis, dalam hal ini Subkor PAI yang membawahi pendidikan agama Islam di bidang pendidikan agama Islam jenjang menengah dan jenjang dasar, ada Ibu Sarpiah juga hadir di Zoom ini, diberikan mandat untuk melakukan proses pemilihan KKG, MGMP, dan Pokjawas. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk Pokjawas sudah terbentuk, sudah terpilih kepengurusannya, yaitu kita laksanakan kemarin hari Senin. Hari Selasa kemarin dilanjutkan dengan MGMP SMP, dan alhamdulillah sudah terbentuk. Hari ini yang hari ketiga proses pembentukan KKG PA jenjang SD. Ada yang sedikit informasi dari kabupaten kota. Di semua kabupaten kota sudah
terbentuk. Cuma ada satu kabupaten kota, saya tidak sebut namanya, itu menggabungkan MGMP dari jenjang SMP, SMA, SMK menjadi satu kepengurusan. Mungkin situasinya di kabupaten kota tersebut mungkin sangat minim ya, minim dengan eh, apa MGMP dari agama lain, sehingga alasan itu dijadikan alasan yang kuat untuk membentuk MGMP jenjang SMP, SMA, SMK menjadi satu kepengurusan. Ya, idealnya menurut KMA 377 Bapak Ibu, bahwa pembentukan KKGPA, KKG maupun MGMPPA itu berdasarkan jenjang pendidikan. Tetapi karena situasi dan kondisi di masing-masing kabupaten kan berbeda-beda, sehingga dimungkinkan untuk membuat satu organisasi, yaitu MGMPPA, yang meliputi SMP, SD, SMP, SMA, dan SMK. Itu terjadi di salah satu kabupaten. Tapi nanti kita akan lebih lanjut koordinasi dengan beberapa kabupaten. Untuk kabupaten di Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah semuanya sudah terbentuk. Semuanya sudah terbentuk, termasuk di Kabupaten Sumbawa. Semuanya di Pulau Sumbawa sudah terbentuk. Tinggal kita di provinsi ini menyesuaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kepengurusan KKGPA ini adalah kepengurusan yang harus melibatkan semua unsur agama di dalam kepengurusan KKG atau MGMP-nya. Sehingga ini menjadi amanah yang harus kita selesaikan Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan amanah KMA 377, di mana di situ diamanahkan untuk segera membentuk kepengurusan KKGPA, MGMPPA paling telat 6 bulan setelah terbitnya KMA yang dikeluarkan pada tanggal 11 April tahun 2023. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan membentuk kepengurusan itu. Tidak usah membutuhkan waktu yang terlalu lama gitu. Kalau bisa ini selesai tepat jam 13, jam 15 maksud saya, itu sudah selesai. Sehingga kita bisa sudahi kegiatan Zoom ini nanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menawarkan, sebelum ke situ ingin saya sampaikan bahwa KKGPA ini tingkatannya 3, Bapak Ibu, mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, tingkat nasional nanti kepengurusan yang ada ini akan kita kirim namanya ke tingkat nasional untuk selanjutnya diproses lebih lanjut secara nasional. Apakah nanti ketua yang terpilih atau pengurus-pengurus yang lain itu juga akan menjadi pengurus secara nasional. Kita belum lebih lanjut, kita selesaikan dulu tingkat provinsi, baru nanti diselesaikan secara nasional. Oleh karena itu, amanah dari rapat yang kami sampaikan tadi dilaksanakan pada tanggal 8 September 2023 kemarin. Kita diamanahi di Kanwil ini untuk segera pada minggu ini selesai proses pembentukan, baik itu KKG, MGMP maupun Pokjawas di masing-masing jenjang itu. Nah, hari ini kita KKG tingkat SD, besok insya Allah SMA Bapak Ibu, SMK, jenjang SMK. Terus nanti hari Jumat atau hari Sabtu itu kami khususkan untuk jenjang SMA untuk proses pembentukannya. Sehingga Senin ini sudah clear semuanya, sudah bisa dibuatkan SK-nya oleh Pak Kakanwil. Untuk itu, supaya menghemat waktu, Bapak Ibu sekalian, sekedar tambahan saja dulu, bahwa kepengurusan KKG ini 3 tahun ya, terhitung dari 2023 sampai
2026. Setelah itu mereka dapat dipilih kembali dalam periode berikutnya kalau bersedia menjadi ketua KKGPA lagi. Tapi intinya yang penting hari ini kita membentuk kepengurusan itu. Oleh karena itu, saya ingin menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah sistem pemilihan kita ini yang melibatkan semua unsur agama masuk di kepengurusan, baik dari paling pengurus inti maupun di kepala bidang itu. Jadi kita tidak kepengurusannya tidak gemuk ya, tidak gemuk seperti KKG atau MGMP, PAI yang sebelumnya. Di posisi saya tegaskan posisi KKG PAI misalnya yang sudah ada ataupun MGM KKG pendidikan agama Hindu maupun pendidikan agama Kristen ataupun KKG pendidikan agama Katolik itu tetap berjalan sesuai dengan masa kepengurusannya. Yang kita bentuk ini adalah berdiri sendiri di bawah koordinasi dengan KUB. Oleh karena itu, kami berharap ini sesegera mungkin untuk kita hasilkan kepengurusan yang kita hasilkan dari kegiatan ini. Saya tawarkan pertama, bagaimana kalau sistem pemilihan kita ini dengan sistem aklamasi. Tentu sistem aklamasi berdasarkan dari kesepakatan Bapak Ibu sekalian peserta rapat pada siang hari ini. Kalaupun tidak dimungkinkan untuk proses sistem aklamasi, kita voting dengan mengajukan beberapa calon. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari gambaran dua ini, kira-kira kita akan setujui seperti apa. Oleh karena itu saya ingin dapatkan masukan dari perwakilan dari Katolik dulu. Silakan dari agama Katolik yang mengajukan masukan dulu dari agama Katolik dulu. Silakan. Boleh Ibu masuk setelah Ketua Pokjawas atau boleh ya. Katolik? Bagaimana? Halo? Ya, silakan. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak pimpinan sidang, dalam hal ini langsung dipimpin Bapak Kasih Menengah, bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Kasih, dan mudah-mudahan Bapak Kabid juga ada di ruang Zoom yang sama-sama kita hormati pula, dan seluruh peserta rapat pembentukan Pokjawas PA dari masing-masing lintas agama, baik dari pengurus KKG, agama Hindu, agama Kristen, agama Buddha, Katolik, dan sebagainya. Menarik, saya langsung sebelum tadi ditawarkan untuk kawan kita dari pengurus KKG Katolik, saya mengambil sela sedikit di depan, ingin menanggapi terhadap tawaran yang tadi disampaikan oleh Pak Kasih atau pimpinan sidang. Saya melihat untuk efektif, efisien, dan insya Allah ini melihat pengalaman yang ke depan yang sudah terbentuknya pengawas PA ya tingkat provinsi, kemudian MGMP, maka sepertinya saya lebih cenderung untuk mengambil opsi satu, yaitu dengan cara aklamasi. Tentu dengan cara aklamasi ini dengan memperhatikan juga pertimbangan proporsionalnya daripada peserta yang hadir, di mana di sini
kita lihat memang goal dari pembentukan ini adalah terbentuknya satu kelompok kerja guru yang bernaung dengan lintas agama. Tentu ini untuk memayungi moderasi kita, sehingga dalam komposisinya, karena dari kemarin kita dijelaskan komposisinya diharapkan ramping dan memang sesuai dengan nomenklatur yang ada, maksimal 17 orang, maka mungkin sangat wajar kalau ini saya mengusulkan untuk secara aklamasi dengan mengajukan dari komposisi, misalnya kalau ini nanti bisa disetujui, tapi modelnya nanti dari pengurus inti itu ada misalnya ketua dari agama Islam misalnya. Ini mohon maaf saya menyebut Islam karena memang mayoritas gitu kan, wajar gitu. Misalnya ketuanya dari agama Islam, wakilnya dari agama lain, misalnya selain Islam bisa Hindu, Kristen, Buddha, Katolik gitu. Kemudian nanti sekretarisnya, nah tentu yang kita inginkan sekretaris ini yang komunikasinya sangat dekat dengan ketua, dan kalau bisa kita sepakati nanti ini untuk ketua, karena ini kita lintas agama dan lintas kabupaten, maka perlu kita sepakati apakah ketua KKG PA provinsi ini harus berdomisili di ibu kota provinsi ataupun boleh di irisan lintas kabupaten dan sebagainya gitu. Itu dulu yang paling penting, sehingga clear dia kalau sudah misalnya kita sepakati ketua KKG PA provinsi ini kita sepakati itu harus domisilinya di ibu kota provinsi, maka kita akan kerucutkan dari kandidat-kandidat itu adalah misalnya dari Muslim ini, dari Kristen ini, dari Hindu ini, dari Buddha ini, dan sebagainya. Sehingga nanti di masing-masing itu akan ada perwakilan. Misalnya di bidang-bidang itu kan ada bidangnya, nanti ada anggota bidang. Itu kemudian nanti terisi juga oleh Buddha, Katolik, Kristen, dan sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi, poin saya di awal, kalau bisa mohon dipertimbangkan kita pakai sistem aklamasi. Terima kasih, dan jika nanti saya dimintain misalnya pendapat untuk mengajukan kandidat atau calon, saya siap dan saya memperhatikan dan lihat juga latar belakang dan sebagainya, dan kira patut untuk menjadi pertimbangan. Itu saja dulu pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bapak Ibu sekalian, ada tawaran tadi sistem aklamasi. Sebelum lebih lanjut, saya ingin sampaikan mohon kepada seluruh peserta untuk membuka videonya. Silahkan dibuka videonya. Kita ingin tahu nanti siapa yang akan menjadi calon ini, termasuk kepengurusan ini, supaya semuanya tahulah, minimal sudah melihat wajah. Karena saya yakin ini kan lintas agama. Selama ini kita bermusyawarah melalui MGMP, melalui KKG, berkegiatan, kita jarang ketemu. Alhamdulillah melalui Zoom ini kita dipersatukan dalam lintas agama ini untuk kita saling berkenalan, sekaligus saling mengetahui satu dengan yang lain. Sekali lagi, yang sudah masuk di Zoom, ini jangan-jangan dia tidur ini, yang hanya ikut masuk tapi enggak ini. Ingin supaya yang hadir ini, Bapak Ibu Guru, silahkan videonya diaktifkan. Supaya nanti usulan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Pokjawas ini, nah beliau ini memang di setiap pemilihan kita ikutkan Bapak Ibu, karena saat ini kita ada Ketua Pokjawas, beliau sebagai Ketua Pokjawas Nusa Tenggara Barat yang
menaungi dan memayungi, memberikan bimbingan kepada Bapak Ibu guru kita di wilayah masing-masing. Silakan yang belum membuka videonya, ada Ibu Taptihani, Ibu Niwayan. Ibu Taptihani jangan takut-takut kelihatan ini. Ya, terus ada Pak Pamuji Arianti, Ibu atau Bapak ini. Nah, ini makanya perlu saya melihat wajah dari Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung Bu Kasih PAI Dasar. Baik, tadi kita tawarkan ada rambu-rambu supaya kita lebih efisien. Sistem aklamasi. Saya ingin dengarkan dulu dari perwakilan dari agama Katolik. Silakan ada yang dari agama Katolik. Silakan, Ibu Elizabeth. Iya, betul. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji tadi itu, saya sangat setuju dengan menggunakan aklamasi dengan ketentuannya bahwa setiap pengurus itu nanti betul sesuai dengan Pak Haji bilang tadi itu diwakilkan atau semua agama itu terlibat di dalam kepengurusan, baik itu pengurusan inti maupun pengurusan yang lain seperti yang kita inginkan dalam moderasi beragama. Itu aja, Pak. Jadi intinya bahwa saya sangat setuju dengan aklamasi. Iya, kalau dari Ibu kira-kira siapa yang mau dicalonkan ini dulu? Aduh, belum tahu Pak karena nama-namanya enggak ada. Iya, nama-namanya bisa dilihat di layar itu Bu ya. Oke, oke. Oke, terima kasih Bu Elizabeth dari perwakilan agama Hindu. Silakan. Yang agama Hindu. Halo, yang dari agama Hindu. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu Niwayan Eka Mi Putri. Kami perwakilan dari agama Hindu. Seperti yang sudah disampaikan tadi, pada dasarnya kami juga setuju pemilihan ini secara aklamasi. Yang jelas ada perwakilan dari masing-masing agama. Sama dengan Bu Elis tadi ya. Ya mungkin itu saja Pak. Siap, Bu. Dari Kristen, perwakilan dari Kristen. Halo, yang dari Kristen. Siang Pak, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu Turia. Pada dasarnya kami juga setuju dengan usul Pak Haji Muksin. Kami juga senang dengan adanya kegiatan ini untuk pemilihan dari ketuanya dan semua anggotanya. Saya pikir karena kita semua berada di sini, ya kami setuju gitu. Sesuai dengan proporsional. Baik, terima kasih Bu Turia. Jadi intinya sepakat ya kalau kita sistem aklamasi saja ya. Sepakat ya. Sepakat Pak. Siap. Kalau memang ada Bapak Ibu mau komunikasi dibuka aja apa namanya? Mute-nya. Ya mute-nya di unmute supaya langsung komunikasi ya. Karena ini forum musyawarah Bapak Ibu, kita ingin KKG ini sebagai gambaran ya. Pak pimpinan sidang sebelum dilanjutkan mohon maaf ada tadi yang saya mohon disepakati atau ditetapkan atau menjadi acuan kita. Apakah calon ketua yang akan kita pilih ini wajib berdomisili di ibu kota provinsi atau boleh di kabupaten lain seperti Lombok Barat, LU, Lombok Timur dan sebagainya supaya jelas. Jadi kita mengarahkan nanti siapa yang kandidat calon yang proporsional dan patut untuk kita ikut mengajukan dari kapabilitas dan kemampuan yang sudah kita amati selama ini. Terima kasih. Halo?
masih mendengar suara saya? Masih Ya. Pak Haji. Oke, mohon dijawab ya. Itu akan menjadi Ya, acuan Pak Haji. kita, ya, yang mengikat. Apakah ketua terpilih ini karena ini wadah di provinsi, apakah kita mengikat dengan harus domisili di ibu kota provinsi gitu. Itu saja. Terima kasih. Apa bisa langsung dijawab Pak Haji? Halo? Silakan. Oke, Pak. Ini dari Katolik. Karena ini provinsi, kalau boleh ketua umumnya itu berdomisili di provinsi, sedangkan di kabupaten kota itu ada sejenis wakilnya gitu Pak. Apalah namanya gitu, jadi terwakilkan gitu, jadi bisa untuk komunikasi teman-teman yang ada di kabupaten melalui wakilnya di sana, nanti baru diarahkan ke provinsi. Jadi ketuanya itu kalau boleh berdomisili di provinsi, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kami menyerap, artinya sudah mengerucut ini dari sekian banyak yang memberikan masukan, baik dari agama Kristen, Katolik, ini yang dari Hindu juga. Tadi saya kebetulan dibel sama kasih Hindu, kasih agama Hindu. Ada yang belum masuk dari guru SD. Mohon segera dihubungi, saya bilang untuk segera bergabung. Jadi pada dasarnya secara pribadi saya lebih setuju kalau ketua atau pengurus inti ini berada minimal ketua sekretaris itu berada di provinsi, kabupaten kota di yang dekat dengan provinsi, karena nanti communication-nya, coordination-nya itu adalah lebih dekat ke kita. Yes. Sedangkan untuk kabupaten kota nanti koordinasi dan komunikasinya dengan Kemendak kabupaten kota. Oleh karena itu dari sekian banyak ini, maka ada beberapa yang saya lihat ini yang dari Kota Mataram, berarti ya dari Kota Mataram. Ya, Kota Mataram ini itulah enaknya yang dekat-dekat ini ya. Jadi Kota Mataram. Ada Pak Haji Burhanuddin, ada Pak Sainun, ada siapa lagi ini? Interupsi Pak Pimpinan Sidang, tidak ada namanya Haji Burhanuddin. Oh, ya itu doa. Tidak ada. Itu binaan saya, soalnya kalau Kota Mataram saya hafal guru-guru saya. Oh ya, mohon izin, mohon maaf Pak Ketua, jadi dihafal betul. Saya lihat tadi Haji Arfan, makanya iya, ya karena berada di sampingnya Pak Haji Arfan. Ya, Pak Burhanuddin ya, Pak Burhanuddin. Terus ada Pak Sainun. Kira-kira yang ada Ibu Turiah juga ini. Kalau kita sistem aklamasi, saya coba tawarkan ini ada Pak Burhanuddin yang dari Kota Mataram. Bagaimana? Izin boleh masuk Pak Pimpinan Sidang? Silakan, boleh masuk? Silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, jadi kesekian kalinya dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang tadi sudah terungkap, baik dari perwakilan teman-teman dari Kristen, dari Hindu, Buddha. Memang siogianya ini kan wadah ini nanti akan menjadi pemayung daripada wadah-wadah KKG per agama misalnya. Saya menangkap bahwa di luar KKG PA ini, pendidikan agama lintas agama ini, akan ada nanti KKG PAI, pendidikan agama Islam, ya, akan ada KKG PAI Kristen, Hindu dan sebagainya. Oleh karena itu saya setuju kalau melihat tadi apa yang disampaikan Pak Pimpinan Sidang, Ustadz Burhanuddin ini yang saya tahu persis dia adalah guru tauladan, ya, guru tauladan nasional. Beberapa kali dia membawa nama harum Nusa Tenggara Barat di kancah nasional. Maka saya setuju
melihat usulan itu, dan nanti untuk wakilnya yang usulkan bisa dari, misalnya kita lihat di proporsi ini mungkin dari agama Hindu. Jadi kalau kita melihat misalnya, mohon maaf, kita lirik juga dari background itu kualifikasi dan proporsionalnya, mungkin ketuanya dari Muslim, kebetulan dia juga beragama Islam yang kita sebut namanya tadi Burhanuddin itu, kemudian wakil ketuanya mungkin nanti itu boleh Ibu Elizabeth misalnya itu, Ibu Elizabeth itu Kristen kan ya, Katolik ya? Katolik ya, boleh juga ya. Misalnya nanti di situ, atau perwakilan kalau memang mengikuti proporsionalnya bisa dari agama Hindu, perwakilan agama Hindu untuk wakil. Nah, nanti sekretarisnya mohon maaf, kalau sekretaris ini kan saya melihat boleh dari agama manapun, tapi kalau saya punya usul, kalau tadi cetusannya dari Pak pimpinan sidang, ketua, kalau untuk sekretaris ini saya mengusulkan yang tokoh senior kita itu Bapak Dr. Andus Haji Jamaluddin, dia juga pelatih pusat, pelatih nasional, itu sudah teruji, dia bagus. Pak Haji Jamaluddin dari perwakilan Lombok Barat, itu sekretaris. Nah, ini mohon maaf, saya sekedar memberikan gambaran. Dan untuk bendahara misalnya tiang melihat, tapi boleh nanti di sela atau di tangga pertajam. Saya usulkan bendaharanya Ibu Taptihani, itu yang si gesit irit itu, dia lincah, kecil tapi luar biasa. Nggak kelihatan mukanya itu. Ya? Yang kelihatan mukanya dulu yang diajukan itu. Saya juga enggak lihat mukanya. Maaf Pak pengawas. Oke. Ya. Jadi bendahara di KKG kecamatan ini. Kenapa? Ya, oke, sudah ditangkap Pak Ketua. Oke. Cepat. Oke, nah nanti di bidang-bidang itu ada, kan ada 4 bidang kalau tidak salah itu. Ibu Elis wajib harus masuk itu jadi kepala bidang, ketua bidang. Jadi kita nanti Ibu Elis itu Ibu kepala bidang, gitu kan Bu Elis. Kemudian siapa lagi itu tadi yang Hindu, Kristen, Buddha dan sebagainya. Ada kepala bidangnya. Oke, itu saja pimpinan sidang. Terima kasih. Saya sedang juga di perjalanan ini, saya tetap memantau ya. Silakan, mudah-mudahan bisa mengerucut dan bisa segera menghasilkan satu kesepakatan. Assalamualaikum. Ya, baik Bapak Ibu, kita supaya menghemat waktu di jam 3 ini. Silakan Pak Pur. Berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Pak. Ya, Bapak pimpinan sidang dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi atas pencalonan diri saya untuk dijadikan sebagai calon ketua. Tetapi dalam hal ini singkat saja, dengan berbagai pertimbangan saya tidak bersedia dicalonkan menjadi ketua. Mungkin nanti kalau di kepengurusan lain insya Allah siap membantu. Tetapi kalau jadi ketua mungkin saya belum siap. Itu saja, supaya dipertimbangkan. Tidak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sudah dengarkan. Maaf Pak Kasih. Kalau begitu saya usul Pak Sainun. Ya, itu dah yang pas. Ya, ini juga Pak Sainun, udah. Ya. Ya. Ya, Pak Sainun sudah Pak. Ya. Pak Sainun ya. Iya Pak Sainun aja Pak. Setuju nggak Pak Sainun? Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Siap, setuju. Saya tidak setuju Pak Sainun, karena Pak Sainun itu, mohon maaf, jadi ini kita mau tidak apa-apa, ini kita di antara keluarga besar kita.
Pak Sainun itu sudah diplot nanti akan memimpin KKG PAI provinsi. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi di teman-teman KKG PAI. Jadi sebentar Pak Haji, sebentar Pak Haji. Ya. Proses itu tidak bisa seperti itu, Pak. Itu kan ada wilayah tersendiri dalam proses pemilihan ketua PAI provinsi. Sekarang ini tidak bisa memaksakan kalau memang Pak Burhanuddin tidak siap, kita tawarkan ke Pak Sainun. Kenapa? Silakan kalau begitu, silakan Pak Sainun berbicara. Begini dulu. Kenapa saya coba aklamasi dengan sistem dari yang agama Islam? Jumlah guru agama Islam, Bapak Ibu, itu di Nusa Tenggara Barat ada 7.365 orang. Jadi cukup banyak itu yang dibutuhkan keterwakilan yang proporsional yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu. Jadi kalau bisa saudara Pak Bur tadi, Ustadz Burhun, Pak Bur tidak siap menjadi ketua. Bagaimana kalau seandainya sistem aklamasi ini kita tunjuk Pak Sainun. Pak Sainun ini menjadi pelatih provinsi dalam program PPKB, Bapak Ibu, di PPKB program PAI. Nanti bagaimana implementasi kurikulum, bagaimana lain sebagainya, beliau ini sudah insya Allah bisa membimbing kita semua, baik lintas agama, untuk bagaimana menyukseskan kurikulum Merdeka yang nanti akan diterapkan di tahun 2024 yang akan datang. Apakah kurikulum Merdeka namanya, atau kurikulum nasional, atau apa, nanti kita lihat. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Setuju. Sebentar dulu Pak, izin dulu Pak Kasih. Sebentar dulu Pak Kasih. Mohon izin untuk Pak Sainun menyampaikan sedikit. Izin Pak Kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kasih dan rekan-rekan semua yang ada di Zoom. Pertama-tama saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diamanahkan untuk saya menjadi calon ketua KKGPA. Tapi sekali lagi bahwa saat ini kan saya berada pada posisi ketua KKG Kota Mataram, PAI Kota Mataram. Dan masa jabatan saya untuk ketua KKG Pendidikan Agama Islam Kota Mataram itu akan berakhir pada tahun 2024. Nah, jadi kalau dilihat dari itu, maka strukturnya nanti kan saya akan double jabatan di PA saya menjadi ketua, kemudian di KKG PAI Kota Mataram saya masih menjabat menjadi ketua KKG juga. Jadi saya mungkin lebih cenderung untuk kita sepakati saja bersama untuk Pak Burhanuddin. Karena kalau berbicara setuju tidak setuju, nanti semuanya akan mengatakan saya tidak siap begitu. Jadi mau tidak mau, karena saya sudah dalam posisi ketua KKG Kota Mataram, maka silahkan langsung kita tunjuk saja Pak Burhanuddin. Seperti itu Pak Kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk kepengurusan KKG PAI itu sama seperti kepengurusan KKG tingkat nasional, Pak. Yang jadi pengurus KKG tingkat nasional atau provinsi MGMP tingkat provinsi maupun Pokjawas tingkat nasional itu adalah ketua dari KKG tingkat provinsi itu yang dipakai secara nasional. Maka saya kira tidak masalah kalau seandainya Pak Sainun tetap menjabat menjadi ketua KKG PAI di Kota Mataram, sekaligus juga kegiatan ketua KKG PA tingkat provinsi. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kalau Pak Burhanuddin dengan tulus hati menyatakan tidak bersedia, maka kita pilih yang lain supaya ini segera mengerucut. Kalau memang Pak Sainun juga tidak bersedia, kita pilih. Masih ada namanya Ibu Nyoman, ini ada namanya Pak Ibu Lamros Sitanggang, ada namanya Ibu Yuliatin, ada namanya Zaini, Pak Ketua, Zaini, ada gitu. Pak Zaini. Iya.
Itu maksud Zaini. saya. Saya Gini, sekarang ingin ketegasan. Siap enggak? Gitu aja, Pak Zainun. Apa namanya menawarkan Pak Zaini kalau begitu Pak Kasih, karena dia juga ketua di Kecamatan Selaparang begitu. Pak Zaini mana? Pak Pak Zainun Zaini saja. mana Pak Zaini? Betulan dia juga pelatih daerah Pak Kasih. Pak Zaini makanya mana? Mana? Coba mana suaranya Pak Zaini? Halo? Pak Zaini jangan pakai headset, itu ada mikrofonnya headsetnya itu. Ya, Pak. Silakan Pak Zaini. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga kalau berbicara setuju tidak setuju, tentu dalam hal ini juga ingin menyampaikan bahwa untuk jadi ketua saya belum siap, Pak. Akan tetapi kalau untuk kepengurusan yang lain, insya Allah saya siap. Ya baik, kita putuskan Pak Zainun sudah. Bismillah. Udah, terima Pak Zainun. Bagaimana yang lain? Ya, siap. Setuju. Setuju. Mana? Di Ketok Palu Setuju, sudah Pak setuju. Kasih. Setuju, Pak, setuju. Setuju, Ibu Elizabeth. Setuju. Setuju. Ya. Ibu Sri, Ibu Setuju, Ketut, Pak. setuju ya? Ya. Ya, saya langsung ketik dulu di share screen, mohon izin. Nama lengkapnya Pak Zainun. Halo Pak Zainun. Ya, saya non SPDI Pak Kasih. Pak Doktor kayaknya ya. Mantap. Nah, wakil ketua dari agama Hindu. Sudah Karena pas. secara jumlah guru lebih banyak gitu. Ya. Yang hadir tanya Bu Eka. Pak, setuju. Siapa? Banyak Atas nama Niwayan siapa? Eka. Niwayan Eka Putri. Yang guru SD ya, yang guru SD. Ya, guru SD itu Pak Bu Kasih. Eka guru SD, Pak. yang lain Bu Guru, jangan saya. Ada Pak Agus. Iya, masih banyak teman-teman yang lain. Siapa ayo? Ya, ada Siapa ayo? Ada. Ini ada Pak Agus ini. Pak Agus Nyoman. Halo. Pak Agus, bagaimana kalau Pak Agus? Pak Agus, Pak. Pak Agus ya. Halo Pak Agus. Salah aja udah. Satriawan bukan itu? Pak Agus Nyoman Satriawan. Ya, Pak, setuju. Pak Nyoman Agus Satriawan. Ya, itu jadi wakil ketua ya. Iya, siapa? Nama lengkapnya Pak Agus. Agus. Agus Nyoman Satriawan. Mohon maaf baru bergabung, baru saya dapat link Zoom-nya, Pak. Ya, nama lengkapnya Pak Agus apa? Bagaimana ini? Agus Nyoman Satriawan, Pak. SAG atau apa? SPDH. SPDH. Ya. Pak Agus dipilih menjadi wakil ketua ya. Ya, ini sudah kita komunikasi juga dengan Bu Desa ini. Ya. Oh. Harus diterima ini supaya cepat ini. Yang tidak siap ini kita catat nanti. Kita laporkan ke Bu Desa ini yang nggak siap-siap ini. Mohon maaf sebelumnya karena baru dapat link Zoom-nya dari Bu Desa nih, Pak. Ya, sudah beliau hubungi tadi, udah beliau hubungi. Baik, Pak Agus, selanjutnya sekretaris. Silakan. Yang ada di sini, yang hadir. Zaini, Pak Zaini. Saya menawarkan Zaini. Ya, kalau bisa. Karena ini istri dari Pak Ketua, kita dengarkan dulu tawarannya dari Pak Ketua. Baik, terima kasih. Karena saya lama bergaul, kan Pak Burhanuddin juga sekretaris saya di KKG Kota Mataram. Kemudian Pak Zaini juga pengurus di KKG Kota Mataram. Kami bertiga ini sudah tahu hatinya di dalam semua ya.
teman-teman yang ini, kemudian beberapa teman yang lain. Jadi kalau diperbolehkan, saya ingin yang mendampingi saya jadi sekretaris saya adalah Ahmad Zaini. Beliau juga pelatih daerah untuk PAI Kota Mataram. Demikian, Pak Kasih. Ya, itu ada tawaran dari Pak Ketua supaya istrinya tetap mendampingi Pak Zaini. Bagaimana yang lain? Setuju. Setuju. Saya belum lihat kesetujuannya ini karena saya tidak tahu apa ini masih aktif enggak ini yang bergabung ini. Bagaimana Bapak Ibu sekali lagi? Setuju. Setuju ya. Ya. Lengkapnya Pak Zaini. Ahmad Zaini SPDI. Ya, bendahara siapa? Bu Wayan tuh. Bu Wayan, mana Bu Wayan? Bu Wayan atau Bu Bu Tapihani tadi tawaran Pak Pokjawas. Jadi tawarkan Pak Pokjawas. Jangan Pak Sainon, Sulistiani. ambil lagi yang dari agama lain karena udah masuk Pak Zaini. Ya, Bu Eka. Ya, silakan. Bu Pak ya. Bu Eka. Ada Bunda dari Hindu. Saya Yang Buddha, Bu Eka itu, Bu Eka. Yang Katolik, yang Kristen. Dari Katolik Bunda. Yang Katolik mana? Katolik. Bu Sulis mana Bu Bu Sulis? Sulis. Mana? Terus jangan. Ibu Sulistiani. Bu Siap. Puji Arianti, Pak. Gimana? Bu Eka juga, Pak. Antara Bu Tapihani kalau di Tapihani atau Bu Eka kami putri. Jangan. Itu Nggak sudah siap Ibu Sulis. Bu Wayan Eka. Wayan Eka gimana? Bu Ya, Wayan Pak. Eka. Jangan ditanya setuju. Tadi perwakilan Hindu sudah ada Pak di wakil. Iya. Yang Kristen. Oh Ya, ya. jadi Bu Turia. kita sama-sama kan. Baik. Bu Sulis Ibu atau Turia. itu yang dari Puji. Kristen atau dari Katolik? Yang Bu Katolik Sulis mana? mana Bu Sulis? Bu Sulis. Tolong. Pak Kasih, untuk yang teman-teman yang lain mungkin nanti bisa kita plotkan di 3 bidang itu. Nah, gitu. Jadi kalau diperbolehkan saya tawarkan lagi untuk bendahara dan sekretaris itu dari teman-teman yang Islam sehingga nanti ada intensitas pertemuan kita juga lebih lebih cepat dan lebih bisa diterima kan begitu. Ini tawaran saja kalau diperbolehkan. Ya, silakan peserta rapat supaya ini deal. Siapa kira-kira? Supaya semua masuk dah Pak di pengurus inti. Bukan yang dari Kalau mau mengharapkan semuanya Mas. Kalau mau mengharapkan semua masuk di pengurusan itu tidak bisa. Agamanya Pak Saini. Saya malah kepingin begini Pak Saino. Saya ingin jadi project ini di KKG. KKG misalnya tadi Islam, ada Hindu, terus ada sekretarisnya siapa tadi? Pak Zaini. Pak Zaini. Terus yang Kristen sekarang. Ya, yang Kristen sekarang. Yang Kristen. Supaya Pak Saino itu kiri kanannya oke. Ya, bekerja sama dengan lintas. Mantap. Ada yang Kristen mewakili? Bu Turia, Pak. Bu Orangnya Turia. mana? Dari Kristen. Dari Kota Mataram kan? Ya, betul. Oh, itu sesama satu kantor itu, Pak. Bu Turia. Asalkan jangan menikah sekantor saja. Tapi harus satu orang yang dalam satu kantor itu, Pak. Ibu Turia ya? Oke. Siap, Bu ya. Saya tulis ini. Orangnya dulu Pak Kasih. Dipertegas orangnya, saya belum tahu ini. Ini coba dikasih lihat dulu Bu Turia. Ibu Pak Muji. Ya. Ibu Pak Muji gimana? Halo. Ya, halo. Pakai headset. Ya, Ibu Turia, silakan. Ada siap ya di bendara. Siapa? Halo.
Siapa? Halo Bu Turia. Tadi muncul nih, mana nih orangnya? Ya, silakan Bu Turia. Aduh. Aduh, Bu Turia gimana? Oke, siapa? Oh, siap, siap. Ini Pak Zainul ini. Turia, nama lengkapnya Bu. Bu. Ibu Turia. Ya Pak, Turia SPD Pak. Turia SPD. Oke. Dari Kristen ya? Turia. Iya Bu ya. Baik, selanjutnya Kepala Bidang, saya share screen. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaksana. Pak Burhanuddin. Siapa? Pak Bur ya? Pak Bur dah. Ya, Pak Bur. Oke. Terus Kepala Bidang Pengembangan Organisasi. Mungkin dari luar itu Pak Kasih, bisa dari lintas kabupaten kan? Bisa, bisa. Yang dari Lombok Tengah belum ada Kita- keterwakilan Pak- satupun. Pak Haji Jarpan. Arpan itu. Pak Haji Arpan. Boleh. Humas. Siapa ini yang hadir ini? Lombok Barat, Adi Jamaluddin. Ini yang ini aja dulu Pak, yang ada ini dulu. Pak Mansur. Pak Mansur itu SMP dia Pak operator. Haji Arpan itu ada. Ini ada Pak Ibu Pak Muji. Haji Arpan Halo. aja Pak. Haji Arpan sudah tadi itu. Pak Jarpan sudah di Kepala Bidang 2. Pak Anu Gur ini Kepala Manis. Bidang 3. Kalau Saya humas ingin itu yang kalau agama bisa. Buddha satu masuk jadi Kepala Bidang. Halo. Pak Haji Jamal. Pak Kasih. Humasnya. Kalau tidak ada agama lain. Gimana Bapak Ibu? Haji Jamal ya? Oke. SAG. SPDI MPD. Nah, sekarang kita pilih anggotanya. Silakan disebut aja Pak Bur, Kepala Bidang siapa jadi anggotanya. Disebut aja itu yang hadir. Per agama masing-masing satu. Ya, Niwayan Eka. Ayo Bu, Niwayan dipilih Eka. ini. Saya ingin share screen ya. Supaya bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Yang di bidang 1. Ayo, Ahmad Munadi. dipilih, Bu. Ahmad Siapa? Munadi mungkin di situ. Ahmad Munadi MPD. Ya, terus yang dari agama Hindu tadi siapa yang belum masuk? Dari Niwayan Katolik itu Ekami sulis. Putri. Niwayan Ekami Katolik. Putri. Bentar, Iwayan. Niwayan. Putri Pak. Gelarnya Bu. Dari SPD. Katolik Bu Sulis. Eka. SPD. A. Pak, salah dia ketik itu. SPD. SPDH. Ya, terus dari Katolik siapa? Bu Sulis. Sulistianti SAG. Sulistianti. Sulistianti SAG. SAG ya.
Terus di sini. Ayo di bidang 2. Yang belum, silakan di Pak Ketua yang ada di Zoom. Siapa-siapa di situ? Bentar dulu, cek ini. Yang Kristen yang belum masuk siapa? Ada Ibu Lamro sama Ibu Pamuji Arianti, Pak. Nah, Ibu apa namanya? Lamro Sitanggang. Lamro Sitanggang. Apa gelarnya, Bu? Halo. Halo, Pak, MTH, Pak. MTH, Pak. Ya, terus yang Muslim Ya, siapa? Taptihani. Siapa? Taptihani. Taptihani. SAG. SPDI. Ibu Taptihani nerangan berjawa. Nanti yang di sini yang Katolik Kristen tadi yang belum masuk siapa di sini? Yang dari Kabupaten lain mungkin itu Pak Kasih, yang dari luar misalnya bisa di situ masuk karena tidak ada yang masuk dari Kepulauan Sumbawa. Silakan. Bu Yuliatin. Ya. SPD ya? I. Terus yang belum masuk Bapak Ibu yang ada di Zoom? Fitriati Elizabeth ya. Bu Rapiati. Bu Rapiati. Ntar dulu, satu-satu. Elizabeth Romanis. Ibu Nyoman Sadriastiti juga Pak dari Hindu. Siapa? Nyoman Sadriastiti. Nyoman Sri Sadriastiti. Ya. Apa gelarnya? SAG Pak. Terus yang ini Pak Ketua, siapa ini? Bu Mahnim. Iya, Bu Mahnim. Sri Ratiati. Bu Mahnim atau Pak Nur. Mahnim SAG. Maaf, jangan masukkan saya ya. Sorry, jangan masukkan saya. Saya kan udah khusus tempatnya. Oke, yang lain tadi itu, yang lain Pak Ketua. Pak Nurudin kalau begitu. Pak Nurudin. Masukkan sudah. Jangan ke Pak Nurudin juga. Tahu kita ada sibuk dua-duanya di sini. Iya, dia sibuk di luar. Kalau kita mau ngurus sibuk ya kita. Pak Sainun jangan ada. Pak Sainun jangan. Siapa masukkan lagi? Sudah Pak. Pak Nurudin di situ. Iya, Bu Mahnim udah taruhnya. Jangan masukkan saya sama Pak Nurudin. Nanti terbengkalai pekerjaan yang lain. Kan tahu kita itu berdua ini sangat sibuk banget. Kita bersama. Jangan, pokoknya jangan. SPDI. Jangan masukkan saya. Jangan masukkan Pak Nurudin. Masukkan udah. Terlalu kecil dia nanti dia. Enggak di sini. Ada enggak yang coba buka dompetnya buka. Dompetnya buka juga. Bagaimana kalau ini Pak Ketua? Sudah. Sudah ya. Itu ya. Baik Bapak Ibu, kepengurusan kita sudah lengkap. Tinggal nanti kita menyesuaikan gelarnya apa sudah. Mana Pak Zaini ini? Ya. SPDI. Kerja dari sekarang Pak Zaini. Siap. Dicek ini kepengurusannya ya. Mohon dibuatkan group Pak Ketua supaya ini bisa segera terdokumentasi dan diagendakan nanti ada tindak lanjut dari kita di Kanwil untuk proses berikutnya. Kami ucapkan selamat kepada Pak Ustadz Sainun sebagai Ketua KKGPA tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Ibu
Agus Nyoman Satriawan, SPDH, Ahmad Zaini selaku sekretaris, dan Ibu Turiah SPD sebagai pengurus inti. Nanti Pak Ketua dibantu oleh 3 kepala bidang, 3 kepala yang akan membantu Pak Ketua ini. Masya Allah. Kita aja tidak dibantu oleh kepala bidang ini, dibantu oleh pelaksana ini. Itu Pak Ketua. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, ada masukan? Mohon maaf Pak, untuk nama-namanya coba dicek ulang. Siapa tahu ada yang kurang tepat. Saya share screen ya. Iya. Ada penulisannya yang salah. Iya. Silakan dicek. Itu namanya Bu Wayan Ekami Putri, Ekami Putri. Bidang perencanaan nomor 3. Betul? Sulistiani? Di absen sepertinya ada nama lengkap, Pak. Oh, ada ya, ya. Bagi yang belum ngabsen, silakan di absen Bapak Ibu. Nanti ini menjadi bagian dokumentasi dari kegiatan kita. Sudah pas ya? Lamro Sitanggang. Ya, sudah pas Pak, betul. Ya, terima kasih. Baik. Elizabeth Pak, Pak Elizabeth itu S bukan Z. Elizabeth ya benar. Nggih, Gini ya? matur nuwun, Pak. Gini Iya. Bu ya. Oke, yang lain bagaimana? Yang nomor 4, Ni Nyoman Sri. Sri spasi ya Pak. Ni Nyoman Sri-nya dipisah sama Sadri. Ya, Sadri Astitinya disambung Pak. Oh gitu. Ya. Oke. Ya, begini Bu ya. Nggih. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, karena ini sudah mau jam pulang. Mohon maaf Bapak Ibu, kami sudah menyita waktu Bapak Ibu sekalian dalam proses pemilihan kepengurusan KKG PA ini. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan pada kesempatan sore hari ini menjadi satu bentuk kesulitan kita bersama dalam mewujudkan moderasi beragama di Nusa Tenggara Barat. Sebelum kami akhiri, ada masukan dari Pak Ketua? Pak Ketua terpilih mana? Siap, Pak. Kasih. Ya, ini amanah dari forum rapat ini, Pak Ketua. Saya kira apa yang menjadi kesepakatan ini adalah bukti bahwa Bapak dipercaya jadi orang nomor 1 dalam berorganisasi di KKG Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Insya Allah kami yakin Pak Ketua ini terbuang kayaknya Pak Ketua ini. Masih masuk Pak Ketua ya? Masih. Ya, saya kira apa yang menjadi amanah dari rekan-rekan kita pada kesempatan sore hari ini, saya yakin Pak Ketua bisa menjalankan itu semua. Ini tidak lain dalam rangka pengembangan diri kita masing-masing selaku guru agama di masing-masing agama. Itu adalah hikmah yang terbesar dari proses berorganisasi ini. Pada akhirnya nanti Bapak akan menikmati makna dari kegiatan berorganisasi di KKG ini. Tidak ada yang merasa dipaksa ya, tidak ada yang merasa dipaksa. Ini adalah bagian dari upaya kita meningkatkan kompetensi diri kita, upaya juga dalam rangka bagaimana bersinergi dengan semua kita di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira itu. Ada ucapan dari Pak Ketua? Sebagai closing statement saya yang terakhir, terima kasih Pak Kasih dan rekan-rekan semua yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi ketua KKGPA, walaupun dengan kepengurusan yang sangat ramping, dan sebenarnya saya berharap pengurusannya agak sedikit tebal, walaupun tebal dan langsing gitu. Ini ramping sekali, ini hanya beberapa personil yang bisa masuk. Kemudian yang berikutnya, saya berharap Pak Kasih sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan pada ruang Zoom pada sore ini, mungkin kita perlu untuk beramah tamah di luar
Zoom ini dengan pertemuan secara luring barangkali sebagai tindak lanjutnya supaya lebih terbentuk keakraban antara pengurus yang satu dengan yang lain. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian. Itu closing statement dari Ketua terpilih. Jadi mari kita berkomitmen untuk membangun KKG Pendidikan Agama ini sebagai wadah organisasi dalam bentuk bagaimana kita memajukan nilai moderasi beragama di dalam proses bermusyawarah dalam kegiatan mata pelajaran kita. Saya Pak Muhammad Azuddin, Kasih PAI Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama Ibu Desa dan Ibu pembimas dari Kristen, pembimas dari Buddha, minta maaf kalau sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini adalah semua proses dalam rangka kita mewujudkan keamanan, dalam rangka kita mewujudkan nilai moderasi beragama di Nusa Tenggara Barat. Sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Ya, kita foto dulu Bapak Ibu, lupa kita foto ya. Dibuka kameranya dengan hitungan yang paling gagah dulu, pasang dulu. Nah, kira-kira gitu ya. Ya, dengan hitungan 1, 2, 3, action. Iya, itu. Kayak yang lain. 10 tahun. KKG PA hebat. 2026. Kalau dia masuk besok 2025 kan sudah pensiun. Moderasi beragama. 2024. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di forum Zoom. Selamat beraktivitas di tempat tugas masing-masing selanjutnya. Terima kasih.